hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta adalah sebagai berikut. Fraksi PKS berpendapat bahwa usulan tentang pemilu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wakil wali kota perlu dipertahankan. Ya, jadi lagi-lagi kami melihat bahwa RUU ini terburu-buru, tanpa kajian yang mendalam, tanpa ada melibatkan partisipasi masyarakat, tanpa ada mempertimbangkan berbagai masukan, sehingga nanti pasti akan kejadian lagi nanti seperti Undang-Undang IKN. Jadi kami pengen undang-undang ini dibahas benar-benar. Karena dari semua pasal yang kami baca di sini, tidak satu pun yang memberikan keistimewaan kepada Jakarta. Normatif saja. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Masa kampanye Pilpres 2024 dimulai. Selain adu gagasan, saling sindir program serta keunggulan menjadi hal yang juga muncul dan ditampilkan ke publik. Tapi sudut pandang kali agak menyimpang dari pembahasan soal Pilpres. Ada kabar menarik soal rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ yang telah disetujui menjadi usulan inisiatif DPR. Jika didalami isi draftnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta nantinya ditunjuk dan diberhentikan Presiden. Antara lain ada di pasal 10 ayat 1 berbunyi, Provinsi DKI dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur. Ayat 2 berbunyi, Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan Presiden. Dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD, tulis RUU tersebut. Adapun ayat 3 berbunyi, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ayat 4, ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dengan peraturan pemerintah. Draft RUU DKJ ini diketahui hasil pembahasan pleno penyusunan RUU Senin kemarin. Lalu apa sebenarnya alasan rancangan ini disetujui? Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi menegaskan, masalah ongkos pemilihan Gubernur Jakarta jadi bahan pertimbangan, di mana pengalaman DKI Jakarta yang membutuhkan biaya yang cukup mahal, maka sebaiknya anggaran yang besar itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat, untuk pembangunan. Loh, tapi kenapa cuma DKI Jakarta? Memangnya provinsi lain juga tidak mahal biaya untuk pilkada? Semakin kesini kok semakin mencurigakan. Status Jakarta sendiri berencana diubah sebagai provinsi, khusus setelah ibu kota negara resmi dipindahkan ke ibu kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Baidowi menyebut, ditiadakannya pemilihan kepala daerah atau pilkada juga turut merujuk pada pasal 14B Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan P3 itu menyebut bahwa DKI Jakarta masih menyimpan aset-aset pemerintah. Oleh karenanya, dia menilai perlunya campur tangan pemerintah di Jakarta. Sementara itu, Wakil Ketua Balik DPR Willy Aditya menyebut pembahasan RUU itu menuai catatan keras dari berbagai fraksi, salah satunya fraksi Partai Nasdem yang tetap memperjuangkan agar gubernur dan wakil gubernur dipilih rakyat secara langsung melalui pilkada. Masa kampanye Pilpres 2024 dimulai. Selain adu gagasan, saling sindir program serta keunggulan menjadi hal yang juga muncul dan ditampilkan ke publik. Tapi sudut pandang kali agak menyimpang dari pembahasan soal Pilpres. Ada kabar menarik soal rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ yang telah disetujui menjadi usulan inisiatif DPR. Jika didalami isi draftnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta nantinya ditunjuk dan diberhentikan Presiden.
Antara lain ada di pasal 10 ayat 1 berbunyi, Provinsi DKI dipimpin oleh gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur. Ayat 2 berbunyi, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD, tulis RUU tersebut. Adapun ayat 3 berbunyi, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ayat 4, ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dengan peraturan pemerintah. Draft RUU DKJ ini diketahui hasil pembahasan pleno penyusunan RUU Senin kemarin. Lalu apa sebenarnya alasan rancangan ini disetujui? Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi menegaskan, masalah ongkos pemilihan Gubernur Jakarta jadi bahan pertimbangan, di mana pengalaman DKI Jakarta yang membutuhkan biaya yang cukup mahal, maka sebaiknya anggaran yang besar itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat, untuk pembangunan. Loh, tapi kenapa cuma DKI Jakarta? Memangnya provinsi lain juga tidak mahal biaya untuk pilkada? Semakin kesini kok semakin mencurigakan. Status Jakarta sendiri berencana diubah sebagai provinsi, khusus setelah ibu kota negara resmi dipindahkan ke ibu kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Baidowi menyebut, ditiadakannya pemilihan kepala daerah atau pilkada juga turut merujuk pada pasal 14B Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan P3 itu menyebut bahwa DKI Jakarta masih menyimpan aset-aset pemerintah. Oleh karenanya, dia menilai perlunya campur tangan pemerintah di Jakarta. Sementara itu, Wakil Ketua Balik DPR Willy Aditya menyebut pembahasan RUU itu menuai catatan keras dari berbagai fraksi, salah satunya fraksi Partai Nasdem yang tetap memperjuangkan agar gubernur dan wakil gubernur dipilih rakyat secara langsung melalui pilkada. Masa kampanye Pilpres 2024 dimulai. Selain adu gagasan, saling sindir program serta keunggulan menjadi hal yang juga muncul dan ditampilkan ke publik. Tapi sudut pandang kali agak menyimpang dari pembahasan soal Pilpres. Ada kabar menarik soal rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ yang telah disetujui menjadi usulan inisiatif DPR. Jika didalami isi draftnya, gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta nantinya ditunjuk dan diberhentikan presiden. Antara lain ada di pasal 10 ayat 1 berbunyi, Provinsi DKI dipimpin oleh gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur. Ayat 2 berbunyi, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD, tulis RUU tersebut. Adapun ayat 3 berbunyi, masa jabatan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja